data panel ini adalah gabungan ya antara data cross section dan data time series. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu data cross section ya, dan apa itu yang dikatakan dengan data time series? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan yang mana data cross section dan mana yang dikatakan dengan data time series? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, jadi yang dikatakan dengan data cross section itu adalah data yang terdiri dari ya apakah dia perusahaan, ya apakah kabupaten kota gitu kan, apakah datanya berupa kelompok data desa gitu kan, apakah kelompok data negara. Nah, sesuai dengan tugas kemarin itu banyak negara ya. Jadi itu adalah data yang namanya cross section gitu ya. Jadi misalnya negara Eropa ya, negara ASEAN ya, itu adalah data cross section. Sedangkan data time series itu adalah data tahunnya ya, 2021, 2020, 2019 ya, 2018 dan seterusnya. Itu adalah yang namanya data time series. Nah, sedang gabungan antara data time series dengan data cross section itulah yang namanya data panel ya. Nah, itu jadi pengertian data panel. Data panel ini bisa berupa micro data panel, yaitu data yang diamati variabel yang sama selama periode waktu tertentu ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi di provinsi Indonesia ya 2001 sampai 2010. Nah, berarti dalam hal ini panelnya adalah apa ya, kabupaten provinsi ya. Jadi ada 33 provinsi yang datanya dikumpulkan ya, dari 2001 sampai 2010. Nah, sama dengan tugas kalian gitu ya. Yang tugas kalian kemarin itu datanya data negara yang mengkonsumsi apa ya, data IMF misalnya ya, atau di data World Bank ya kan, di antaranya beberapa negara dalam beberapa kurun waktu beberapa tahun. Nah, itu dikatakan dengan data panel ya. Paham ya data panel ya? Jika setiap dari unit cross section sama dengan jumlah observasi, maka data panel ini disebut dengan balance panel. Nah, misalnya gimana nih yang dikatakan balance panel ini? Ya, misalnya negara ASEAN itu ada 12 misalnya kan, ada 12 negara ASEAN. Nah, periode pengamatannya juga 12 tahun. Nah, itu berarti disebut dengan balance panel. Jika jumlah observasinya beda-beda, masing-masing anggota panel, maka disebut dengan unbalanced panel. Nah, jadi observasinya beda, ya kalau masing-masing anggota panel ya disebut dengan unbalanced panel ya. Misalnya apa? Malaysia hanya dapat datanya 3 tahun, Singapura dapat datanya 5 tahun. Nah, kan itu Indonesia dapat datanya 3 tahun. Ya, itu dikumpulkan. Bisa nggak diolah? Bisa, gitu ya. Nah, itu disebut dengan secara statistik disebut dengan yang namanya unbalanced panel ya. Pengertian balance panel dan unbalanced panel itu ya pengertiannya ya. Nah, kelebihan data panel, bila data panel ini berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, daerah pada waktu tertentu, maka disebut dengan data heterogen. Nah, ini ya. Kombinasi antara cross section dengan time series akan memberikan informasi yang lengkap, hingga beragam ya, kurang berkorelasi antar variabel hingga derajatnya bebasnya lebih besar. Itu tadi karena adanya unbalanced panel dan juga balance panel ya, sehingga dalam hal ini korelasinya rendah. Nah, ini kelebihannya. Nah, jadi kalau nanti menyusun skripsi, saya nganjurkan kalian pakai data panel ya. Jangan menggunakan data yang dalam hal ini data time series ya. Kalau data time series ada kelemahannya ya. Kelemahannya auto korelasi ya. Penggabungan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul jika ada masalah penghilangan variabel. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, jadi pemodelan data panel ini ya modelnya adalah Y sama dengan alpha tambah B1 ditambah error ya. Nah, ini. Nah, kalau dia model data cross section ya, ini artinya kalau katanya tadi cross section antar kabupaten ya, antar negara, antar provinsi ya. Jadi di sini YI tambah alpha tambah B beta 1 XI. I-nya itu adalah observasinya gitu ya. Provinsi Aceh, Sumut, ya kan, Bengkulu, Riau, N. Nah, itulah adalah I namanya ya. Sedangkan model
Data time series itu adalah T, ya, banyaknya waktu, ya. Jadi di sini notasinya notasi I, ini notasi T, ya, bedanya. Cukup cukup paham? Ya, cukup jelas ya. Nah, kalau dia data panel itu gabungannya, ya, I dan T. Nah, itu ya, I dikali T. Nah, jadi dengan pemodelan data panel itu seperti ini ya. Dan common effect adalah teknik yang paling sederhana ya, yang mengestimasi data panel dengan mengkombinasi data time series dengan data cross section. Jadi penggabungan data time series dengan cross section tanpa melihat perbedaan antar waktu ya, individu, maka metode OLS dapat mengestimasi model data panel yang dikenal dengan metode common effect. Nah, jadi yang dikatakan dengan common effect apabila time series dengan cross section tanpa melihat adanya masalah waktu gitu ya, individu ya, maka disebut dengan metode OLS ya, yang dapat. Nah, jadi common effect itu sama dengan OLS ya. Ya, itu dia ya. Metode ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Yang diasumsikan ya, tidak dia dimensi individu maupun juga waktu disamaratakan ya, kalau dengan metode yang namanya common ya. Jadi perilaku antar individu sama ya dalam berbagai kurun waktu. Nah, jadi kalau dalam skripsi nanti coba sajikan datanya data common effect ya dari data yang di-download. Ya kan? Nah, coba diuji nanti ya. Boleh seperti itu ya. Common effect mengasumsikan bahwa intercept dan slope itu adalah tetap ya antar waktu dan antar individu. Nah, jadi intercept itu di mana? Inilah dia B0 ya. Nah, jadi sama dia antar waktu, antar individu, B0 ya. Teknik ini membuat regresi dengan data cross section atau time series ya. Akan tetapi untuk data panel sebelum membuat regresi terlebih dahulu harus menggabungkan data cross section dengan data time series. Kemudian data gabungan ini dianggap sebagai satu kesatuan pengamatan ya, yang digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS. Nah, jadi metode common effect ini seperti ini ya. Nah, jadi metode common effect hasil pengujiannya di sini ada apa ya? Paul least square namanya. Nah, jadi nanti skripsinya bisa aja ya di-run dengan metode common effect. Ya. Paul least square. Nah, kalau dia fixed effect itu mengasumsikan bahwa intercept berbeda antar individu ya, sedangkan slope-nya tetap sama ya. Jadi YIT ya B0T. Nah, jadi di sini metode fixed effect di situ diasumsikan sama ya. Perbedaan individu sedangkan slope-nya tetap sama antar waktu. Nah, jadi model di atas memberikan subscript I ya. Jadi I-nya di sini metode fixed effect I-nya tadi itu adalah apanya ya, pengamatannya, provinsinya, negaranya kan gitu kan. Pada intercept untuk menunjukkan bahwa intercept kedua individu mungkin berbeda ya. Perbedaan intercept ini menggambarkan adanya perbedaan gaya manajerial antar kedua individu. Jadi Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Nah, itu dikatakan dengan metode fixed effect ya. Untuk mengestimasi model fixed effect di mana intercept berbeda antar individu, maka metode teknik variabel dummy dapat digunakan ya untuk menjelaskan perbedaan intercept tersebut ya. Nah, jadi model estimasi ini kalau menggunakan variabel dummy ya, artinya menggunakan variabel kategorikal ya, maka namanya adalah least square dummy variable ya, LSDV. Nah, jadi misalnya kalau kalian mau menguji fixed effect tapi dengan variabel dummy, ya kan, makanya dikatakan dengan apa ya, least square dummy variable LSDV. Jadi LSDV ini ya ini contohnya, ini X1, ini X2, ini dummy gitu ya. Dummy itu misalnya negara yang makmur dengan negara tidak makmur ya kategorinya kan gitu kan. Jadi apa kan didamikan. Yang ke berikutnya dummy yang keempat, dummy yang kelima. Nah, jadi itu tadi ya kategorinya ya dengan fixed effect ya variable dummy disebut dengan least square dummy variable ya. Nah, metode fixed effect ya dengan teknik variable dummy dapat ditulis ya dengan notasinya sebagai berikut. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya dari yang disampaikan ini? Silakan. Nah, jadi dummy itu 1-0 ya. Dummy 1 1-0, dummy 2 1-0, dummy 3 1-0 ya untuk mengkategorikan ya.
ya untuk general manager untuk perusahaan lainnya ya, untuk US untuk negara di luar US, untuk negara barat di luar negara barat ya. Nah itu namanya dummy. Jadi kalau dia dummy boleh ya yang menggunakan yang namanya fixed effect yang disebut LSDV tadi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Cukup jelas? Ya jelas ya. Nah, hasil estimasi untuk PEM, nah ini kita lihat inilah dummy-nya ya. Tahun dummy 1, dummy 2, dummy 3, dummy 4. Nah, jadi kalau kalian pun nanti menyusun skripsi melakukan dummy-nya, silakan aja ya seperti ini. Nah, itu ya. Silakan aja ya mendamikannya seperti ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya. Jadi nanti hasil tabulasi PR statistiknya nanti untuk nilai UAS ya, bisa aja kita nanti mengolahnya dengan menggunakan variabel dummy ya dari data-data yang ada untuk ditambahkan ya. Dan hasil estimasi untuk fixed effect random model ya, fixed effect itu di sini ya. Nah, jadi fixed effect cross ya, lahirlah estimasi masing-masing persamaannya secara parsial ya, secara konstanta fixed effect-nya ini. Ya, sedangkan untuk estimasi apanya ya, ya dalam hal ini lanjutannya ya, kalau ini dia ada dummy ya, konstantanya ya, sedangkan ini masuk variabel dummy-nya ya. Jadi variabel dummy-nya semuanya signifikan ya, dan nilai F hitungnya sebesar ini, probability nilai F hitungnya sebesar ini, adjusted R square-nya sebesar ini. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti ini banyak kalian terapkan ya untuk analisa skripsinya ya, yang disebut dengan common effect ya, LSDV ya kan, kemudian juga fixed effect model ya, kemudian juga random effect. Nanti ini diterapkan ya pada saat kalian menyusun skripsi. Kalau menggunakan data sekunder ya. Variabel gangguan error berbeda-beda antar individu tetapi tetap sama ya antar waktu ya. Model random effect sering disebut juga dengan ECM ya. Jadi model random effect itu namanya error component model ya, ECM ya. Nama lainnya. Model random effect berguna jika individu perusahaan yang diambil sebagai sampel dipilih secara random ya dan merupakan wakil dari populasi. Nah, itu karakteristiknya random effect. Adanya korelasi antar variabel gangguan maka teknik OLS ya. Kalau regresi linear berganda biasa itu namanya regresi OLS ya. Tidak bisa digunakan untuk mengestimasikan estimator yang efisien, dan metode yang digunakan adalah metode GLS ya, Generalized Least Square ya. Nah, inilah dia untuk hasil estimasi RAM. Nah, jadi ada outputnya yang namanya random effect model ya. Seperti ini. Semuanya hasilnya signifikan ya. Dan dalam pemilihan model ya, itu ada namanya uji Hausman. Nah, jadi apakah mau menggunakan PEM atau juga mau menggunakan REM? Nah, itu harus dihipotesakan H0 dan HA. H0 itu artinya apa? Hipotesa yang menidakkan. Artinya model yang dipilih tidak menggunakan random effect atau juga model fixed effect. Ya, kalau ternyata misalnya dari uji Hausman-nya signifikan, ya maka H0-nya ditolak, maka HA-nya diterima. Artinya apa? Ya artinya model yang digunakan bisa menggunakan REM atau juga bisa menggunakan FEM. Lalu dilanjutkan dengan pengujian lainnya yang namanya uji Chow. Gitu ya. Kita lihat yang namanya uji Chow. Nah, apabila hipotesis 0 ditolak, maka model akan digunakan adalah model fixed effect model ya. Jadi apabila ini ditolak, ya maka modelnya fixed effect. Kalau dia hipotesa nolnya ditolak berarti apa? Signifikan ya. Berarti kalau dia signifikan pakai fix. Kalau enggak signifikan pakai rem. Nanti ya. Itu pengujian hipotesa ya yang sudah kalian ketahui di mata kuliah statistik ya. Dan dalam pemilihan PEM dan rem ini ya, apabila nilai T-nya, waktunya lebih banyak daripada N-nya, ya, artinya jangka waktunya lebih banyak dari N-nya, maka menggunakan fixed effect. Misalnya apa? Mau mengobservasi tingkat inflasi, ya kan? Tingkat inflasi pada kantor Bank Indonesia wilayah Pematang Siantar, misalnya kan? Dari tahun misalkan dari tahun 70
sampai tahun 2021 misalnya kan. Nah, tahun 70 sampai tahun 2021 berarti kan kalau Bank Indonesia wilayah Pematang Siantar itu ada 6 ya kan, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kabupaten apa namanya itu ya, Kota Tebing Tinggi ya kan, wilayahnya kan gitu kan. Kemudian Humbang Hasundutan ya, kemudian Toba Samosir misalnya, ada 6. Data pengamatannya ada 50 tahun. Ya berarti itu adalah metodenya FEM ya. Sudah pasti FEM. Kalau mau diuji boleh aja ya. Diuji tadi dengan uji Hausmann ya. Nah, kalau misalnya menggunakan rem apabila jangka waktunya lebih kecil dibanding dengan observasinya N-nya. Nah, misalnya contohnya apa? Datanya 5 tahun ya, tapi menggunakan banyak kabupaten kota, banyak provinsi. Provinsi di Indonesia 33. Ya kan, periode pengamatannya 3 tahun misalnya di dalam skripsi kan. Nah, maka udah pasti kalian itu menggunakan metode rem. Nah, ada yang mau bertanya sini, silakan. Cukup jelas? Ya, nanti kalian praktikan itu ya di data yang download. Ya, ini untuk cari data sebanyak-banyaknya. Penting begitu ya, dan jangan ada yang sama. Kalau ada yang sama, plagiat. Nah, itu ya, kalian bisa kena dosanya plagiat, dosanya seumur hidup itu. Hindari plagiat ya. Nah, hasil dari uji Hausmann, nah kalau dia seperti ini berarti probabilitasnya 0,5 di atas 0,05 ya. Berarti apa? Tidak signifikan ya. Jadi kalau dia tidak signifikan, H0-nya diterima. Berarti tidak ada yang terbaik metodenya ya. Apakah FEM atau juga menolak ya, menolak ini ya, menolak ini. Ya. Ya menolak FEM ya. Menolak rem ya. Menolak rem. Nah, itu yang namanya uji Hausmann. Nah, jadi contohnya inilah ya. Data tahun 35 ya sampai tahun berapa nih? 54 sampai ini banyak apa ya? Variabelnya banyak ya. Ya, jadi kalau dia variabelnya banyak tahunnya sampai tahun 54 gitu ya. Maka estimasi OLS-nya adalah estimasi menggunakan, nah jadi langkahnya seperti ini. Ya, ini tabulasi data ya. Lalu pilih menu work file ya, di menu eViews ya yang sudah saya berikan. Lalu pilih new. Yang dari pilih new, lalu periodenya isi. Berarti tahun berapa tadi? Tahun 35 sampai tahun 54 ya. Ya, tahun 35 sampai tahun 54. Nah, isi dia sini. Start date-nya tahun 1935 ya. End date-nya 1954 ya. Setelah itu pilihlah balance panel. Kenapa dia balance panel? Ya, karena apanya tadi gitu ya. Di awal gitu ya, I-nya lebih besar daripada T-nya. Nah, itu kan makanya balance panel. Nah, jadi setelah pilih itu, maka akan muncul konstanta ya. Nilai konstantanya untuk diisi. Nah, setelah itu new object. Ya, setelah pilih new object, lalu pilih full ya. Ya, pilih full. Nama lalu isi nama filenya. Nama filenya misalnya data panel ya. Mudah kok ya. Nah, setelah memilih data panel ya, maka berikutnya adalah melihat ya struktur data ya. Jadi data panel inilah datanya ya, kemudian membuat estimasi persamaan. Nah, jadi membuat estimasi persamaan harus dibuat ya. Berapakah nilai invest I ya? Ya, berapakah nilai cap-nya? Ya, ini berarti adalah series list-nya adalah variable independennya ya. Series list-nya adalah variable independennya. Sedangkan ya dari menu data panel work file ini lalu kita pilih apa tadi ya? Lalu kita pilih objek, ya, lalu pilih spreadsheet ya. Sheet data. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tabulasinya inilah ya. Jadi dapatlah variabelnya lalu kita pilih edit ya. Lalu kita pilih edit lalu input data. Nah, jadi terisi datanya semua seperti ini ya. Jadi ini tahun 35 sampai tahun 54 tadi ya. Ada pertanyaan? Silakan.
Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, untuk data-datanya, kadang kan pada time series itu, Pak, misalnya rupanya pada tahun 2018 kita kan ambil data dari tahun 2016 sampai 2020, Pak. Tapi pada tahun 2018 datanya masih kosong gitu, Pak. Jadi kan dia nanti keluarnya NA. Apakah itu tetap dimasukkan atau bagaimana ya, Pak? Nah, itu Tapi kan untuk kelebihannya data tahun apa ini? lainnya tetap ada, Pak. Ya, kelebihannya data panel ini. Jadi masukkan aja. Jadi misalnya negara, ya misalnya negara Ukraina, gitu kan? Negara Ukraina itu punya data time series ekonomi growth-nya 3 tahun, kan gitu kan? 3 tahun. Sementara di 2000 di negara lainnya, Rusia misalnya, negara Rusia itu punya data ekonomi growth-nya 5 tahun. Nah, berarti kan ada yang nol di sini kan. Ukraina nggak punya data dibanding dengan Rusia, ya. Ukraina 2 tahun nggak punya data, Ukraina punya, ya berarti kan 0-0 gitu kan. Nah, jadi solusinya bagaimana? Masukkan aja data yang ada, bukan berarti data yang nol dimasukkan ya. Jadi Ukraina tadi 2000, misalkan ya 2016, 2017, 2018. Sementara Rusia 2016, 2017, 2018 sampai 2021 misalkan. Nah, boleh aja masukkan. Jadi Ukraina tadi bukan berarti harus dibuang negara Ukrainanya. Yang dibuangnya adalah data yang nolnya. Tidak masuk begitu ya. Jadi dia ada ketidakseimbangan ya, maka disebut dengan unbalanced panel dan balanced panel tadi. Nah, jadi posisinya tadi adalah unbalanced panel ya, kondisinya kalau demikian. Negara Lituania lainnya seperti itu juga. Negara Luxembourg begitu juga ya. Nah, jadi dia pola datanya pola data unbalanced panel ya. Di dalam IPIS ya ini tabulasinya ya. Ada lagi? Lagi? Cukup jelas ya? Jadi yang 00 masukkan aja. Ya artinya waktu di input ada tahunnya ya, tapi yang nolnya nggak masuk. Karena kalau dia kenapa yang nolnya nggak masuk? Karena kan ini kan persamaan ya. Alfa tambah konstanta tambah B1 X1. Berarti kan nilai beta dapat, nilai X1 dapat ya. Jadi kalau nilai X1-nya 0 persamaannya. Nggak sia-sia kan kita ngitung. Kita ngitung kan untuk mendapatkan angka ya, bukan mendapatkan 0. Ya maka data yang bolong dibuang. Nah, jadi itu tadi periode time series-nya hanya 3 tahun, negara lain 5 tahun, ada yang 6 tahun gitu kan. Jadi yang ada 3 tahun itu aja diambil. Nah, itu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan spesifikasi model. Jadi spesifikasi model kita dalam hal ini itu adalah membuat model persamaan. Ya, model persamaannya tadi itu tadi konstanta ya, tambah ya kan? Tambah nilai X1, nilai X1-nya capital, lalu nilai X2-nya PL. Kan gitu kan? Dan pilih metodenya non aja dulu ya. Lalu oke. Nah, dari oke, maka kita akan dapat ya yang namanya metode common effect. Artinya dua variabel ini apa? Signifikan atau tidak? Ya, hasilnya signifikan ya. Karena nilai probabilitasnya 0,00 X1 dan X2-nya 0,00 yaitu kapital dan PL ya. Konstantanya berapa? Signifikan ya. 0,00 dengan koefisiennya negatif tapi ya. Sedangkan koefisien kapital positif ya. Artinya tanpa ada masuknya variabel X1 maupun juga X2, maka nilai estimasinya 63,302 ya. Artinya setiap kenaikan dari satu variabel I gitu kan, maka akan turun sebesar 63,302. Nah, itu makna negatif ya. Jadi makna koefisien negatif ini penting sekali ya. Biasanya kalau dia kesesuaian dengan teori, maka nilai koefisiennya haruslah yang positif ya, berarti kita mendukung teori. Ada nggak teori yang menyatakan harusnya konstanta ini negatif? Ada, bukan nggak ada. Contohnya gimana? Ya misalnya apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi karena apa? Ya karena inflasi rendah kan gitu kan? Ya maka apa? Tidak selamanya hubungan itu linier. Ada kalanya hubungan yang tidak linier. Nilai inflasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi tinggi. Berbeda dengan kondisinya ya kalau misalnya harga saham bisa tinggi karena apa? Karena profitabilitas perusahaan tinggi.
maka profitabilitas naiknya satu profitabilitas maka akan menyebabkan naiknya harga saham, kan gitu. Hubungan antar variabelnya. Kalau itu konstantanya positif ya. Kalau konstantanya negatif, ya naiknya satu nilai satuan maka akan menurunkan. Nah, itu hubungan yang berlawanan arah pengertiannya ya. Nah, itu. Setelah itu lalu milih PEM. Nah, pilih PEM, kita buat estimasi lagi ya. Klik default estimation, lalu specification, lalu pilih fix ya. Nah, nilai independennya I, nilai variable koefisiennya ini C, sharp ya. Ini harus diketik ya. Nah, harus diketik dalam IBIS. Kalau di dalam SPSS kita langsung run ya, klik. Nah, kalau ini kita membuat modeling ya. Nah, setelah itu oke ya. Nah, lalu milih fix effect model ya. Nah, kalau random effect pun sama ya. Jadi ini tinggal hanya klik nih random effect-nya di fall estimation-nya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, jadi itulah ya. Ini model RAM-nya. Lalu interpretasikan hasil. Nah, itu ya. Lalu atau pilih pendekatan model ya seperti ini. Fixed effect atau random effect. Lalu diuji correlated random effect dengan uji Hausman ya. Jadi uji Hausman-nya menunjukkan pemilihan metode apakah fix atau random tergantung dari metode Hausman. Hausman-nya probabilitasnya tidak signifikan ya, karena apa? Di bawah 0,05 nilai chi-square statistiknya ya. Maka estimasi GA-nya di sini ya itu menunjukkan ya pool datanya seperti ini ya. Nah, itulah ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Tempat pengambilan data sudah tersedia. Tinggal sekarang ya bagaimana penerapannya ya dalam bentuk naskah. Nah, itu yang paling penting di mata kuliah ini. Jadi saya kalau kita mau menguji angka-angka, teori-teori nggak relevan lagi saya kira ya. Jadi nggak bermanfaat ya dengan pola seperti itulah ya kita bisa memahami hasil ya dengan kerja kelompok ya dengan hasil yang didapatkan seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada ya saya kira